warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Aulia Saputri dengan NPM 2286206008. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 kelas B Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Nah, di samping saya sudah ada alat peraga edukatif pembelajaran IPA di SD. Alat peraga ini dapat digunakan di kelas 5 pada pembelajaran tema 5 subtema 1 pembelajaran kedua. Nah, alat peraga ini saya beri nama Patawa. Apa sih arti dari Patawa itu? Jadi, Patawa adalah singkatan dari Papan Taman Satwa. Kenapa saya beri nama Papan Taman Satwa? Karena di sini sudah ada berbagai jenis hewan yang dari jenis makanan yang berbeda-beda. Nah, apa saja jenis makanannya? Yang pertama ada herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua ada karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Dan yang ketiga yaitu omnivora, hewan pemakan segalanya. Nah, selanjutnya mari kita lihat cara pembuatan alat peraga edukatif ini. Selamat menonton! Alat dan bahan yang dibutuhkan. Hal yang dilakukan setelah menutup kardus menggunakan kalender yaitu menggunting berbagai print-printan yang akan kita tempelkan nanti pada papan taman satwa. Langkah selanjutnya setelah kita menggunting berbagai printan yaitu menempelkan berbagai jenis hewan atau satwa ke kardus yang lebih tipis supaya dia tidak meleot-meleot nanti saat kita tempelkan ke setik. Ditempelkannya menggunakan lem tembak. Hal selanjutnya yang dilakukan setelah menempelkan hewan pada kardus yaitu menggunting hewan yang sudah menempel pada kardus sesuai dengan pola. Setelah kita gunting, hal selanjutnya yaitu menempelkan gambar kepada setik menggunakan lem tembak. Seperti dalam video yaitu proses menempelkan gambar kepada setik. Kegunaan setik di sini nantinya yaitu untuk menancapkan kepada gabus sesuai dengan jenis makanannya. Setelah gambar hewan tertempel semua pada setik, hal selanjutnya yaitu menyusun berbagai komponen yang akan ditempel ke dalam papan taman satwanya. Nah, papan taman satwa di sini kita menggunakan kardus yang telah dialasi dengan kalender bekas. Nah, ini adalah proses penempelan. Sebelum ditempel tadi, kita telah susun terlebih dahulu untuk mengira-ngira di bagian mana yang akan kita pasang rumputnya, pohonnya, atau tempat meletakkan herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, dalam video ini adalah proses penempelannya. Nah, proses penempelannya di sini masih sama, yaitu menggunakan lem tembak. Nah, mohon maaf sebelumnya ini tiba-tiba kameranya nunduk, jadinya mukanya kepotong. Nah, yaudah kita lanjut ya. Jadi, ini selanjutnya kita menempelkan gabusnya masih sama menggunakan lem tembak. Nah, setelah kita nempelin kardusnya, jangan lupa juga kita tempelin di situ ada tulisan herbivora, karnivora. Tapi sebelum kita tempelin tulisannya, kita tempel dulu kardus untuk meletakkan nantinya tulisan herbivora dan omnivoranya. Nah, itu adalah proses penempelan tulisan herbivoranya. Dilanjut dengan gambar rumput dan selanjutnya ke karnivora, ditempel daging, lalu di atas itu lagi mengelim untuk menempelkan gambar taman satwa, dan dilanjut lagi dengan penempelan tulisan omnivora. Nah, di bagian omnivora itu ditempelin buah, rumput, dan juga daging karena omnivora kan hewan pemakan segalanya. Nah, itu dia alat, bahan, dan cara membuatnya. Patawa ini dapat digunakan untuk membantu siswa dalam memahami penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama, misalnya guru memanggil satu nama siswa atau kelompok, tapi lebih baik dipanggil satu-satu ya. Nah, misalnya guru sudah memanggil satu nama, lalu siswa itu diminta untuk mengambil satu hewan, lalu ditanyakan hewan itu apa namanya, lalu menurut siswa itu termasuk golongan hewan apa. Nah, ini kan sapi itu pemakan rumput lah, jadi dia termasuk ke dalam hewan herbivora. Lalu siswa diminta menancapkan di
hewan herbivora. Lalu yang kedua, misalnya kita ambil hewan singa. Nah, siswa diminta untuk menancapkan singa itu termasuk hewan apa? Singa itu adalah hewan karnivora karena dia pemakan daging. Nah, begitulah cara menggunakan alat peraga ini. Bisa diulangin sampai siswa benar-benar memahaminya. Nah, demikian video membuat alat peraga edukatif pembelajaran IPA di SD. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.